Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertemu kembali para mahasiswa hebat, luar biasa. Alhamdulillah, walaupun kita dalam keadaan situasi dan suasana seperti ini, tetap masih semangat untuk belajar. Mudah-mudahan dalam kuliah hari ini kita tetap diberi kesehatan dan mendapat ilmu untuk digunakan paling tidak di tempat kerja Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai bagaimana semangat kerja dan lingkungan kehidupan kerja. Ini sangat penting sekali dalam lingkungan kita. Mengapa kita harus memiliki semangat kerja? Tentunya banyak yang mengurangi faktor-faktor apa saja yang bisa memberikan semangat, ya, itu harus kita tahu. Jadi yang pertama, apa kita harus semangat, terus kemudian apa saja yang memberikan semangat, kemudian menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, ya. Jadi dua hal ini sangat penting, ya. Saya sebelum kita mulai, boleh kita diskusi sebentar untuk sharing, ya. Yang pertama, saya ingin Bapak Ibu semuanya bisa menyampaikan, ya. Yang pertama sesuai dengan pertanyaan, mengapa kita harus memiliki semangat kerja, ya. Kemudian apa yang memberikan semangat kerja kita? Yang kedua, lingkungan kehidupan kerja, ya. Yang dimaksud lingkungan kerja kita itu apa, ya? Jadi diberikan sedikit, Bapak Ibu silakan sepengetahuan Ibu, ya, jangan berpikir kemana-mana, yang pengalaman aja di lingkungan kerja masing-masing, ya. Silakan yang si rajin ini Ibu Esti, ayo silakan dibuka itunya wajahnya, mangga. Kira-kira apa, ya? Silakan. Untuk tempat kerja saya barangkali Pak, kalau yang saya rasakan sih memang yang berperan di bidang manajemen sumber daya manusia ini memang bukan mereka yang mempelajari tentang sumber daya manusia sepertinya sih. Jadi mungkin jadi harus banyak memaklumi sepertinya ya Pak, karena kan setelah saya mulai mempelajari ini ternyata banyak hal yang saya rasa kurang sesuai begitu Pak. Tetapi posisinya mungkin untuk saya hanya melihat, lalu mungkin kalau saya bisa memberi saran barangkali gitu ya, tidak dalam posisi untuk membuat keputusan gitu Pak. Seperti itu sih Pak kalau untuk saya di tempat kerja saya sekarang. Iya. Oke, coba kenapa kita harus memiliki semangat kerja? Coba kenapa? Semangat kerja untuk supaya kinerja tetap baik Pak. Oke, yang memberikan semangat kira-kira apa, Bu Esti? Kalau buat saya sumber semangatnya itu lingkungan kerja Pak, lingkungan kerja yang nyaman, yang dengan rekan kerja saling mendukung gitu ya, saling bekerja sama dengan baik. Yang utama sih itu sih Pak, lingkungan kerja yang nyaman. Oke, terima kasih Bu Esti, ya. Oke, Pak Alpan, Pak Alpatan, maaf. Pak Alpatan silakan dibuka ininya. Jadi yang pertama, kenapa kita harus memiliki semangat kerja? Kemudian yang kedua, kira-kira sumber yang membuat kita semangat itu apa? Yang ketiga, yang termasuk lingkungan kerja itu sih apa sih lingkungan kerja kita itu? Ya, silakan. Kenapa harus memiliki semangat kerja ya? Karena memang pada dasarnya kita kan sudah ini ya, istilahnya itu diberikan kesempatan lah untuk bisa bergabung dalam suatu perusahaan, diberikan amanat dan bisa dibilang ya perusahaan tersebut sudah memberikan kepercayaan kepada kita ya selaku karyawan.
Saya lebih menganggapnya semangat itu ya sebagai tanggung jawab aja gitu. Sebagai tanggung jawab kita sebagai seorang karyawan ya harus harus memberikan lah kemampuan terbaiknya, semangat terbaiknya dalam bekerja. Oke. Kira-kira apa yang menjadi sumber semangat menurut Pak Alpatan di lingkungan kerja? Pertama mungkin lingkungan yang mendukung ya, supaya bisa kita improve terus. Kemudian Misal, mohon. Wah, mohon. Punten abi nu cuma sian kuliah ya, Prof. Sekedar iya. Mangga diantos. Mangga. Mohon di SMP mohon, Pak. Mohon mangga. Yuk. Mohon maaf ya, barusan Prof mau ketemu yang bertanggung jawab. Oke, jadi banyak sumber ya, tapi paling tidak tentunya di lingkungan kerja kita rasakan yang memberikan semangat itu siapa saja atau apa saja pasti kita dapat rasakan. Ya, terima kasih. Bu Nepi, mangga Bu Nepi, selamat datang. Bu Nepi masih ada? Silakan. Bu Nepi? Ada? Bu Nepi tadi lagi ke toilet kayaknya, Pak. WA saya sebentar. Oh iya, siap. Pak Jul, ayo mangga Pak Jul. Ada Pak Jul? Aduh, kemana deh Pak Jul tuh ya? Oke, ya. Terima kasih. Sementara kita dibuka dengan pengalaman Ibu Esti, kemudian Pak Jul, ya silakan Pak Jul. Menurut Pak Jul itu kenapa kita harus memiliki semangat kerja, ya? Kemudian kira-kira apa yang menjadi sumber membuat kita semangat kerja? Yang ketiga, apa sih lingkungan kerja itu? Apa yang dimaksud dengan lingkungan kerja itu apa saja? Silakan Pak Jul. Ya Pak, kita harus punya semangat kerja karena untuk menjaga juga kinerja kita agar bisa tetap perform dan mencapai KPI-KPI yang sudah ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. Kalau untuk kepuasannya, yang paling mendasar misalnya dari upah kerja ya Pak, yang menurut kita sesuai dengan apa yang kita kerjakan, kemudian beban kerja yang diberikan kepada kita juga tidak masih bisa kita kerjakan dan tidak di luar dari job desk posisi kita, itu akan sangat membantu mencapai kepuasan. Selain itu, lingkungan yang sehat di pekerjaan juga salah satu yang sangat mendukung untuk kepuasan kinerja untuk para karyawan. Itu Pak. Oke, ya terima kasih ya. Jadi kalau kita lihat secara kasat mata, dan tentunya mengapa kita harus semangat kerja? Ya karena kita dituntut oleh tanggung jawab untuk menyelesaikan target-target yang harus diselesaikan ya. Ini penting supaya apa yang diharapkan dari perusahaan atau organisasi dapat tercapai. Kemudian apa yang menjadi sumber tentunya sesuai dengan lingkungannya masing-masing ya. Tentu bisa jadi kebijakan dari pimpinan ya. Kemudian mungkin upah, kemudian teman-teman kerja, terus tadi ada beban kerja yang seimbang ya, tidak overload, kita bisa menyelesaikan sesuai dengan kemampuan kita ya. Jadi saya kira banyak sumber-sumber dan tentunya bisa berbeda. Tapi kita lihat menurut teori-teori ya, kita coba teori-teori yang bisa memberikan bagaimana kita memberikan semangat kerja. Tentunya perlu kita pahami bahwa semua organisasi membutuhkan para pekerja yang memiliki semangat kerja ya. Nah, banyak ciri-ciri bagaimana para karyawan yang memiliki kerja. Tentunya yang pertama kita bisa temukan pada saat melakukan pekerjaan. Biasanya yang memiliki semangat kerja itu bekerja tanpa batas. Artinya walaupun kita dalam waktu pekerjaan durasi misalnya kerja harus selesai jam 4,
Kadang-kadang yang memiliki semangat kerja, dia bekerja lebih untuk perusahaan. Itu mungkin sangat penting sekali ya untuk kita lihat bagaimana seorang pegawai memiliki semangat kerja. Seperti tadi kita tanyakan, kenapa kita harus semangat kerja? Ini berusaha para perusahaan ya untuk membangkitkan para pekerja dengan di sini ada dikatakan program pemekaran dan program pemerkayaan ya. Jadi bagaimana pemekaran suatu pekerjaan supaya para karyawan tadi itu ya tidak overload ya sesuai dengan kemampuan. Kemudian pemerkayaan kerja ya berhubungan dengan variasi kerja ya. Bagaimana para pegawai, para karyawan memiliki semangat kerja dengan variasi kerja. Kita akan mengalami kejenuhan jika mengalami pekerjaan yang sama ya. Kemudian di sisi lain semangat kerja mengacu kepada sikap-sikap karyawan ya dalam menghadapi pekerjaan. Mereka memiliki sikap karena terdorong dengan satu, yang pertama memang tanggung jawab ya. Seseorang yang memiliki tanggung jawab sudah tidak melihat pimpinan, tidak melihat sumber keuangan atau kompensasi ya. Mereka merasa tanggung jawab apa yang sudah ditugaskan kepada dirinya. Nah itu ya. Kemudian orang yang memiliki semangat kerja tentunya ada hubungannya ya. Semangat kerja dengan hasil produktivitas yang tinggi. Nah, orang tidak memiliki semangat kerja jika tidak sebanding antara produktivitas yang dihasilkan oleh para pekerja. Itu bisa secara kasat mata kita bisa melihatnya. Kemudian apa saja yang mempengaruhi semangat kerja? Di antaranya menurut teori yang kita bahas pada kesempatan ini, yang pertama adalah prosedur dan kebijakan organisasi. Ini penting ya, bagaimana prosedur-prosedur yang kita pahami yang harus dikerjakan di tempat kerja kita ya. Kemudian kebijakan organisasi bagaimana ya. Maka kebijakan dan status organisasi yang memiliki reputasi organisasi tentunya akan memberikan mempengaruhi sikap para karyawan secara aktif ya. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi semangat kerja itu adalah kegiatan-kegiatan ketika bekerja maupun selesai bekerja. Bagaimana kita membangun hubungan di dalam lingkungan kerja, kemudian bagaimana hubungan di luar kerja, termasuk dengan keluarga, sahabat, ya, itu akan memberikan semangat kerja. Jika di keluarga nyaman, ya, di antara sanak keluarga, membangun keluarga yang harmonis, tentunya akan mempengaruhi bagaimana semangat kerja. Kita kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan mungkin kesehatan, ya, istri kita, anak kita sakit, itu akan mempengaruhi bagaimana semangat kerja terbangun. Begitu juga dengan sahabat-sahabat kita, ya, kita akan merasa tidak nyaman jika memiliki sahabat yang mungkin bisa jadi mengkhianati atau tidak bersahabat dengan kita. Selanjutnya sifat pekerjaan, ya. Nah, sifat pekerja juga bisa mempengaruhi bagaimana semangat kerja itu terbangun, ya. Apakah pekerjaan itu menantang atau juga memberikan kesulitan, itu akan pengaruh sekali bagaimana orang akan merasa senang dengan ketertarikan pekerjaan. Tapi kalau misalnya pekerjaan itu mungkin terlalu banyak atau susah dipahami, tentu akan memberikan lemahnya semangat kerja. Yang keempat, teman sejawat. Ya, ini penting sekali ya, teman sejawat, lingkungan kita, ya dengan kita saling mendukung, saling menghargai, saling menghormati, tidak sikut kiri sikut kanan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, ini penting juga ya. Jadi kadang kita tidak menjadi tujuan kompensasi yang kita dapat ya. Tapi teman sejawat yang enak, nyaman di lingkungan itu akan lebih baik ya. Sudah tidak melihat kompensasi atau siapapun. Mereka sangat senang ya. Beberapa penelitian yang menunjukkan kenyamanan dari seorang pegawai adalah diantaranya teman sejawat ya.
teman sejawat, termasuk perhatian dari pimpinan. Kita mungkin di suatu perusahaan gajinya besar, tapi terasa di lingkungannya seperti neraka, ya, tidak ada kenyamanan, ya. Tapi ada sesuatu kita mungkin kompensasi yang kita terima tidak besar, ya, tapi bagaimana suasana lingkungan, lingkungan kerja, ya, secara tempatnya, kantornya, kemudian kenyamanannya, dan terutama sahabat-sahabat kita atau disebut coworker, ya, teman kerja. Nah, itu akan memberikan kenyamanan luar biasa, ya. Kemudian yang kelima adalah kepemimpinan, manajer, ya. Jelas sekali. Jadi kepemimpinan yang menciptakan suasana, karena yang bisa membuat konflik itu sebetulnya dipengaruhi oleh kepemimpinan ini, ya. Yang besar sekali bagaimana menciptakan suasana yang seperti 1 sampai 4 poin tadi ada sebetulnya adalah kepemimpinan. Bagaimana menciptakan suasana lingkungan fisik, ya, alat dan sebagainya disiapkan dengan baik. Bagaimana kenyamanan mereka seorang karyawan karena pimpinannya mungkin, ya, yang enak, ya, dengan mungkin tidak bahasa-bahasanya yang nyaman, memberikan motivasi dan memberikan semangat, ini luar biasa. Kemudian yang keenam yang dapat memberikan semangat kerja itu konsep diri. Ya, berkaitan dengan kepercayaan diri, kemampuan diri, ya, termasuk kesehatan, ya. Tentunya kita bisa memiliki teman mungkin, ya, ketika sudah bekerja kemudian mendapat kecelakaan sehingga di dalam tubuhnya ada cacat yang itu juga akan mempengaruhi semangat kerja. Dia merasa percaya dirinya kurang. Untuk itu bahwa kepercayaan diri penting. Kepercayaan diri dibangun oleh kemampuan dan keterampilan yang dia miliki, ya. Punya kemampuan lebih, percaya dirinya lebih kuat dibanding dengan kemampuan yang kemampuannya yang lemah. Kemudian yang ketujuh adalah kepentingan pribadi. Tentunya juga ini sangat mendukung seperti tadi yang kita ungkapkan bahwa di sini di poin ketujuh terungkap bahwa seperti kompensasi yang kita dapatkan, kita peroleh, ya, itu tentunya seperti yang kita bahas kemarin yang berhubungan dengan motivasi yang disampaikan oleh McClellan, di antaranya kebutuhan dasar, ya, kebutuhan dasar yaitu makan, minum, ya, rasa aman, itu sangat mendasar dibutuhkan, ya. Berbeda dengan mungkin tingkatan manajer, ya, keuangan sudah tidak ada masalah lagi, tapi mereka butuh aktualisasi, ya. Jadi mengeksplor kemampuan. Kemudian dia juga butuh kewenangan, ya. Memiliki kewenangan, kekuasaan itu. Kita mungkin hanya 1 sampai 3 kalau menurut teori McClellan, ya. Kebutuhan makan minum, ya, fisik, kebutuhan fisik. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Yang ketiga adalah afiliasi atau kebutuhan dihargai dan menghargai teman sejawat. Nah, ini sumber-sumber yang memberikan semangat kerja terhadap kita, ya. Di sisi yang lain, ini hanya sebagai pendapat dari teori, ya. Jadi banyak lagi sebetulnya sumber-sumber yang membuat semangat kerja kita. Kemudian apa saja yang menjadi tanda-tanda semangat kerja rendah, ya. Nah, ini kalau hal ini terjadi maka harus menjadi perhatian bagi seorang manajer, ya. Jika ada tanda-tanda ini harus segera dievaluasi, ya, harus ditindaklanjuti. Seperti ada kenakalan, keterlambatan, ya. Kemudian pergantian pegawai terlalu turnover itu sangat tinggi, ya, atau pergantian pegawai sangat tinggi, itu harus dievaluasi apa yang sebetulnya ada dalam organisasi gitu. Kemudian, ya, kemangkiran atau bolos, ya, gitu. Tak ada kebanggaan dalam kerja. Nah, mereka sama sekali seorang pegawai tidak merasa bangga di organisasi itu, di perusahaan itu. Ini juga sangat bahaya. Kemudian apalagi terjadi sabotase, ya, kemudian mogok kerja, itu lebih bahaya. Jadi sekecil apapun masalah di organisasi harus segera diselesaikan
supaya tidak terjadi masalah yang lebih besar, ya. Kemudian selanjutnya ya, bagaimana menilai membangun semangat kerja. Ya, di antaranya bisa jadi dengan teknik evaluasi statistik ya, dengan mungkin manajer bisa membuat jurnal catatan-catatan bagaimana kemangkiran dari seorang pegawai ya, kemudian terjadi pergantian, harus ada catatan-catatan ya, sehingga itu akan menjadi dasar data untuk sebagai catatan bagaimana lemahnya semangat kerja itu, yaitu harus dicari permasalahannya di antaranya seperti itu. Yang kedua, sistem bimbingan ya. Organisasi menunjuk advisor ya, pembimbing untuk membina ya, untuk membimbing masalah-masalah yang dialami oleh para manajer, para karyawan ya, sehingga mereka betul-betul merasa mendapat solusi dan pembinaan ya. Jadi perusahaan menunjuk pembimbing ya. Kemudian mengamati dan mendengarkan. Manajer harus mengamati mereka, kemudian mendengarkan apa sih keluhan-keluhan dari mereka itu ya. Dan harus dicatat ya. Harus menjadi data yang akan menjadi bahan untuk mencari solusinya ya. Jadi di sini jelas seorang pemimpin harus mengerti dan mendengarkan mereka, apa sih keluhan-keluhan mereka dalam suasana pekerjaan ya. Kemudian ada lagi yang ini lebih menarik ya, yaitu mengadakan pertemuan dari hati ke hati. Ini jarang dilakukan seandainya memang manajer itu kurang memiliki semangat ya. Bertemu dari hati ke hati, mungkin ada rahasia yang tidak bisa diungkapkan ya, tidak bisa diungkapkan secara umum. Tapi mereka jika disampaikan secara khusus, nah ini tentunya akan diperoleh. Misalnya dia akan mendapat perhatian jika clash dengan seseorang di perusahaan itu ya, tidak berani, maka dengan pembicaraan hati ke hati ini akan memberikan suasana yang luar biasa. Kemudian melakukan survei ya, survei bagaimana mengendalikan atau memahami sikap dari para karyawan itu ya. Biasanya menggunakan bisa jadi wawancara atau kuesioner terbuka ya, dengan sudah kita oleh kita sudah ditentukan apakah bersifat objektif atau pilihan ganda ya, subjektif atau pilihan ganda ya. Sebaiknya kita sesuaikan kebutuhan kita apa ya, maka ditentukan oleh kita sesuai dengan indikator yang kita tetapkan. Sebetulnya survei ini apa yang kita inginkan ya, sehingga hasil dari jawaban instrumen yang kita suguhkan itu akan menjadi memperoleh data yang baik. Ini ada beberapa saran ya bagaimana survei itu digunakan. Yang pertama, usahakan bahwa survei itu semata-mata untuk menciptakan atau memperoleh informasi yang positif ya. Kemudian yang kedua, harus memperoleh dukungan aktif dari para manajer senior dari yang lain ya, manajer yang lain. Yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan sebagian disusun dengan seksama ya, guna menghindarkan kekeliruan yang tetap ada pada manajemen ya. Kemudian yang keempat, bahwa instrumen ini digunakan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang lebih terus terang. Identitas responden seharusnya tidak wajib diminta ya, supaya mereka lebih terjaga dan keberaniannya bisa terungkap dan rahasia namanya terlindungi ya.
Kemudian baik sekali mengusahakan para kawan mengetahui hasil-hasil survei secepat mungkin, ya. Jadi dari hasil data survei kita yang kita lakukan, para karyawan tahu ya hasilnya, posisi dari dia itu bagaimana, ya. Apa dalam pengetahuannya, dalam tadi semangat kerjanya lemah, mungkin ya, apa penyebabnya yang kita suguhkan, ya. Itu mungkin akan lebih bahwa mereka menyadari bahwa selama ini mereka menyadari yang menjadi lemah, tidak memiliki semangat kerja itu adalah. Kemudian data sebaiknya dibandingkan dengan data yang sebelumnya, apakah meningkat atau maka lebih menurun. Nah, ini perlu tindak lanjut untuk mengetahui bagaimana perkembangan kemajuan terhadap minat para karyawan, ya. Kemudian yang kedua, materi kedua adalah tentang kualitas kehidupan kerja atau quality of work life. Yang tadi kita sampaikan adalah bagaimana menciptakan suasana semangat kerja. Ternyata banyak sumber, diantaranya 7 sumber yang kita peroleh dari semangat kerja, ya. Dan di situ akan tercipta suasana kehidupan kerja yang menarik, yang tenang, ya. Dari suatu semangat kerja maka muncullah kualitas kehidupan kerja yang tujuannya mengacu kepada bagaimana keadaan suasana lingkungan kerja yang dapat menyenangkan, yang juga memberikan semangat karyawan. Jadi pada kualitas kehidupan kerja tujuannya utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan, ya, yang dapat memberikan semangat kepada para karyawan, ya, juga dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi, ya. Kemudian di sini ada kekeliruan yang sering terjadi dalam membangun kualitas kehidupan kerja. Yang pertama diantaranya tidak disadari oleh para manajer pada saat mendesain pekerjaan secara konvensional, dan kadang timbul banyak kesulitan yang dilakukan oleh para karyawan. Kemudian yang kedua, pembagian kerja yang dilakukan secara berlebihan, ya. Tentunya mulai dari desain, kemudian pembagian kerja yang mungkin overload, ya, sehingga karyawan tidak melakukan dengan baik. Kemudian tersandung dengan peraturan-peraturan atau prosedur, ya, atau pembagian tugas secara hierarki, senang dan atau tidaknya, ya, dekat atau tidaknya dengan manajer, ini bahaya sekali, ya. Jadi di antara yang kekeliruan dalam menciptakan suasana kualitas kehidupan kerja di antaranya ini. Kemudian yang ketiga, tanpa disadari kita bisa muncul persepsi dan tanggapan pimpinan terhadap situasi tersebut, ya, yaitu diantaranya bisa memperkuat pengendalian, ya, peningkatan penyeliaan dan pengorganisasian dengan lebih kaku kadang-kadang, ya. Ini akan menjadi bahaya terhadap suasana kenyamanan dari karyawan. Kesalahan lain, semua tindakan yang dilakukan dimaksudkan untuk memperbaiki situasi, tetapi pada kenyataannya malah memperkeruh suasana lebih parah daripada lingkungan sebelumnya, ya. Nah ini juga bahaya. Kemudian dari kesalahan-kesalahan menciptakan lingkungan kerja yang tadi kurang tepat, sebaiknya apa yang harus kita lakukan, ya, berdasarkan konsep teori yang kita pelajari, diantaranya ada yang harus kita membiarkan pekerjaan bagaimana adanya dan hanya memperhatikan karyawan yang menyukai lingkungan yang kadang-kadang kaku, ya, tapi mereka kadang-kadang dengan suasana seperti itu mereka merasa senang, ya. Tidak semua karyawan menolak bentuk pekerjaan seperti ini, ya. Sebagian mungkin mereka nyaman dan tugas yang disediakannya. Kemudian membiarkan pekerjaan bagaimana adanya, ya, tapi memberikan karyawan lebih besar, ya,
kompensasi yang diterimanya itu akan memberikan penyembuhan dari ketidaksenangan atau ketidaknyamanan dalam lingkungan kerja. Kemudian juga bisa memanfaatkan teknologi yang semakin canggih, tentunya kita bagaimanapun harus menyesuaikan ya. Dan sekarang walaupun mungkin ya kenyamanan tidak semua kita terpaksa dengan kondisi ini, dengan dunia digital apapun ya, apapun yang kita lakukan ini semuanya sekarang sudah serba digital. Termasuk kita ini belajar nih ya. Walaupun mungkin ada kelemahan-kelemahannya, kita tidak bisa langsung bertatap muka, tapi pembelajaran terus berjalan dengan baik ya. Kemudian yang harus dilakukan mendesain ulang pekerjaan ya. Bagaimana pekerjaan yang tadi hasil data kita, hasil pengamatan di lingkungan kita kurang menarik ya, atau kurang menyenangkan, tentunya desain ulang pekerjaan harus dilakukan. Selanjutnya, apa yang mempengaruhi kualitas mutu kehidupan kerja? Ya, di sini ada ciri-ciri utama dari suatu organisasi yang jelek, antara lain satu adalah kepemimpinan yang bersifat autokratis. Ya, nah ini juga tentunya tidak semua lingkungan harus demokratis ya. Tentunya kalau melihat pekerjaan yang bersifat pasif, tentunya akan otoritas diperlukan. Tidak terwujud kerjasama kelompok atau tim. Nah ini ya jangan dibiarkan, tentunya harus terus diseringkan secara terprogram, mengadakan evaluasi supaya setiap anggota yang menjadi kelompok kita merasa bahwa ini kita satu komitmen. Kemudian kurangnya kepercayaan. Nah, ini juga perlu disikapi bagaimana seseorang diberi kepercayaan dan kita mendapat kepercayaan. Tentunya kita harus mendapat kepercayaan, juga harus mempertanggungjawabkan kepercayaan itu ya, supaya kita untuk karir berikutnya dipercaya menanggung pekerjaan yang lebih tinggi atau lebih maksimal. Kemudian kurangnya keterikatan ya, merasa bahwa saya tidak merasa menjadi anggota organisasi atau perusahaan itu bahaya ya. Jadi para pekerja harus merasakan bagaimana karyawan merasa menjadi anggota, merasa menjadi keluarga perusahaan itu atau sekolah, lingkungan sekolah ya. Jangan sampai merasa di luar padahal dia bekerja di situ. Ya, segala sesuatu menutupi kejelekannya namun menyebarkan kebaikannya. Ini tanda bahwa karyawan ini memiliki keterikatan ya. Kemudian terjadi perlakuan yang tidak adil ya. Tentunya baik dalam tugas, kemudian pekerjaan ya, kemudian penghargaan, kesempatan karir, ini perlu disikapi dengan baik. Kemudian peralatan dan fasilitas yang tidak mendukung. Tentunya semua yang diperlukan untuk mempercepat produktivitas harus ditingkatkan, harus disediakan dengan maksimal ya, sehingga mereka merasa terdorong, merasa terfasilitasi apa yang mereka kerjakan. Kemudian organisasi yang cenderung baik dicirikan oleh adanya. Ya, ini. Jadi yang atas itu kelemahan-kelemahannya, dan ini yang dinyatakan bahwa organisasi yang memiliki atau yang cenderung baik. Yang pertama, terciptanya komunikasi yang baik ya, dari pimpinan, karyawan, antar karyawan, ini tercipta komunikasi yang baik. Apapun yang menjadi arahan ya, instruksi, informasi dikemas dengan komunikasi yang baik, dengan hubungan berbagai komunikasi berbagai arah. Terciptanya kerjasama kelompok atau teamwork ya. Nah ini suatu pekerjaan tidak bisa diselesaikan dengan seorang, namun didukung oleh tim yang saling mendukung. Kemudian pekerjaan yang menantang ya.
semua orang akan merasa tertarik jika mendapat pekerjaan yang menantang, tidak yang jenuh tetap ya, pekerjaan itu saja. Nah, ini akan memberikan kejenuhan. Kemudian perlakuan yang fair dan adil ya, terbuka, kemudian adil ya. Itu akan memberikan lingkungan kerja yang enak ya. Sehingga para pekerja itu merasa nyaman. Dengan kata lain, bahwa dalam suatu organisasi dikatakan baik, memiliki kehidupan yang berkualitas ya, jika 4 ini terwujud dalam lingkungan kerja itu ya. Kemudian quality of work life atau kualitas lingkungan kerja tergantung dan dipengaruhi oleh aspek-aspek berikut. Ya, yang pertama tadi ya, perlakuan fair dan adil dari pihak organisasi atau perusahaan ya. Dalam hal ini yang menjadi fungsi sangat penting adalah seorang manajer ya. Yang kedua, adanya suportif kepada pegawai ya. Support ya, dukungan, dorongan ya, baik dalam ucapan atau dalam peralatan ya, atau apapun penghargaan misalnya ya, bisa jadi berupa berbagai hal yang dibutuhkan oleh pegawai. Yang ketiga, kesempatan yang menantang bagi karyawan untuk mewujudkan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Komunikasi terbuka dan saling mempercayai. Nah, ini ya, antar teman. Terus kerjasama kelompok ya, saling mendukung, saling membantu dalam suatu organisasi. Kemudian kesempatan keterlibatan dalam mengambil keputusan dan lingkungan aman dan sehat. Nah, ini 7 faktor ini yang akan mendorong terciptanya quality of work life ya. Jika ada sesuatu yang terabaikan, maka tentunya berpengaruh bagaimana lingkungan kerja tercipta dengan nyaman. Ada lagi beberapa ciri lain yang umum dan cenderung langsung mempengaruhi quality work of life ya. Jadi yang mempengaruhi kualitas lingkungan kerja, di antaranya ya yang tadi juga diungkapkan oleh teman kita. Yang pertama kompensasi, ya ini juga bisa mendukung. Kompensasi yang memadai dan wajar ya. Mereka yang bekerja jika melakukan kenyamanan dengan upah yang sesuai dengan apa yang dia berikan ya, tenaga pikiran terhadap perusahaan sesuai, maka dia akan mendapatkan kenyamanan di lingkungan kerja. Kedua, kondisi kerja yang aman dan sehat, tentu aman, sehat ya. Tentunya akan memberikan pengaruh terhadap kejiwaan ya, dan terhadap semangat kerja. Kemudian kesempatan untuk mengembangkan dan menggunakan kapasitas manusia ya. Dalam hal ini bagaimana mereka punya kesempatan untuk mengembangkan diri atas kemampuan yang dimilikinya. Yang keempat, kesempatan untuk pertumbuhan dan jaminan yang berkelanjutan. Ya, kesempatan untuk mendapatkan promosi, kesempatan untuk mendapatkan tugas yang lebih menantang ya, dan jaminan yang mereka peroleh tentu akan menjadi suasana hati mereka akan tenang, nyaman di lingkungan kerjanya masing-masing ya. Kemudian perasaan termasuk dalam suatu kelompok ya. Jadi perasaan bagaimana dia merasa bahwa dia menjadi anggota tim, dia merasa bahwa merupakan satu bagian dari suatu kelompok ya. Sehingga tidak ada perasaan-perasaan yang diskriminatif ya, saling sudon dengan hewan kerja dan yang lainnya. Kemudian hak-hak karyawan, ya hak-hak yang mereka yang harus miliki terpenuhi ya, sehingga perbedaan-perbedaan dengan yang lain tidak masalah, sesuai dengan kapasitasnya. Tentunya satu orang pegawai dengan orang lain mungkin bisa berbeda, tapi karena garapannya juga berbeda. Tapi hati-hati kalau misalnya
pekerjaannya sama, tugasnya sama, ini bahaya ya, karena tentunya di antara karyawan akan berontak. Kemudian kerja dan ruang kerja keseluruhan. Jadi pekerjaan mempengaruhi peranan hidup pribadi karyawan ya. Contohnya hubungan dengan keluarga ya. Di antaranya permintaan lembur, syarat perjalanan dan transfer dianggap sebagai berlebihan katanya ya. Nah, ini juga perlu jadi perhatian. Kemudian relevansi sosial kehidupan kerja ya, kerelevansian, kesesuaian ya antara permasalahan yang ada di lingkungan ya, tentunya hal-hal yang berhubungan dengan sosial ya, melanggar susila misalnya, praktek-praktek pengadaan kerja organisasi ya, kemudian sikap-sikap dari organisasi atau anggota organisasi yang jujur ya, tentunya hal yang dapat memberikan kenyamanan atau kualitas kehidupan kerja nyaman, termasuk misalnya sikap organisasi yang boros, tentunya akan menjadi timbul permasalahan dari semua anggota karyawan. Kemudian langkah perbaikan quality of work life ya, di antaranya yang pertama, bagaimana kualitas itu bisa diperbaiki? Di antaranya yang pertama adalah memanusiakan pekerjaan. Nah, ini artinya bahwa kita sebagai manajer tentunya harus membaca kemampuan karyawan, ya. Bagaimana kelayakan dan kemampuannya sehingga tidak menganggap bahwa pekerjaan yang kita bebankan itu sangat berat. Itu sangat tidak manusiawi. Yang kedua, langkah kedua adalah memperkayakan pekerjaan atau job enrichment. Artinya adalah membuat variasi pekerjaan supaya mereka tidak mengalami kejenuhan, ya. Bikinlah variasi mungkin dari suatu tugas ke tugas yang lain dan begitu selanjutnya, sehingga dia tidak merasa bosan dengan pekerjaannya sendiri, ya. Yang ketiga, menerapkan pemberkayaan pekerjaan ya. Ini berdasarkan teori yang disampaikan oleh Isberg ya. Isberg, pemberkayaan pekerjaan terjadi apabila pekerjaan itu sendiri lebih menantang ya. Jika prestasi didorong dan apabila ada kesempatan untuk tumbuh serta adanya tanggung jawab, kemungkinan untuk maju serta merasakan pengakuan ya. Jadi pekerjaan itu harus dirasakan menantang dari suatu pekerjaan, yaitu dengan variasi-variasinya. Kemudian terdapat dimensi inti pekerjaan, ya. Menurut Heckman dan Oldham ya, bahwa dimensi-dimensi pekerjaan itu akan memberikan kekuatan pada sebuah karyawan secara psikologis ya. Terutama yang berhubungan dengan keragaman tugas, identitas tugas, signifikansi tugas, otonomi tugas, kemudian feedback dari tugas itu, ya. Kemudian batasan pemberkayaan pekerjaan. Jadi banyak hal-hal yang membatasi bagaimana pekerjaan dikembangkan, ya. Nah ini peralatan, program, ya. Kemudian penyelia, kemudian yang berhubungan dengan biaya ya, jangka panjang dan jangka menengah ya. Kemudian berhubungan dengan serikat pekerja mungkin dapat menantang upaya memperkaya tersebut ya. Kemudian yang keenam, menciptakan beban tugas secara vertikal dan horizontal. Ya, pemuatan pekerjaan secara vertikal dimaksudkan untuk memperkayakan kinerja itu sendiri ya, dengan menarik tanggung jawab dari atas dan mendorong tugas. Pemuatan horizontal merupakan tindakan yang sesungguhnya memperbesar pekerjaan dengan mendorong pekerjaan tahap-tahap kerja sebelumnya. Para mahasiswa, pada intinya apa yang kita sampaikan hari ini berhubungan dengan semangat kerja, yaitu bahwa yang memberikan semangat kerja adalah yang pertama bahwa dirinya merasa bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan ya,
dan tentunya yang perlu ditanamkan adalah rasa tanggung jawab dari setiap karyawan. Apapun yang dihadapi oleh mereka akan memberikan semangat apabila di dirinya terhadap ada tanggung jawab moral terhadap tugas yang diambilnya. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja. Termasuk kita juga punya kesempatan untuk memberikan bagaimana lingkungan kerja bisa diciptakan menjadi nyaman, menjadi tenang ya, dan antara semangat kerja dan lingkungan kerja tentunya harus tercipta berbarengan.